Halo, selamat jumpa dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari ini telah hadir teman kita yang akan berbincang-bincang dalam acara Bincang-Bincang Santai ini. Perkenalkan, nama saya Rarai. Saya adalah siswa kelas 6 di SDK Mater Dei Pamulang. Ya. Rare, nama lengkapnya siapa ya Rare? Nama panjangnya siapa? Nama lengkap saya Ana Maria Rarai Kinanti Winadaring Tias. Wah, panjang sekali ya Rare ya. Tapi panggilannya bisa dipanggil dengan Rare saja ya. Ya. Nah, Rare sekarang ini sudah duduk di kelas 6. Oke, Rare, kalau boleh tahu, Rare itu dari berapa bersaudara ya? Aku dari 3 bersaudara. Cowok semua atau ada ceweknya juga? Cowoknya 2, aku cewek sendiri. Kalau yang paling besar sekarang sudah kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA. Jadi Rare kelas 6, kakaknya yang pertama kelas 1 SMA. Yang nomor 2-nya kelas berapa, Rare? Kelas 8 SMP. Oh, kelas 8 SMP. Nah, Rare, saya ini kan lihat bahwa Rare itu banyak sekali tampil dalam berbagai macam tari. Ya. Kalau boleh tahu tari apa saja ya yang sekarang ini Rare kuasai ya? Kalau sekarang ini ada 4 tarian. Ya, ada pendet, panji semirang, terus tari merak, sama tari tenun. Nah, oh tari tenun. Ya. Tari apa yang pertama kali Rare tampilkan? Waktu itu pertama kali banget habis les, yaitu tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jumpa. Ya. Itu tampil di mana, Rare? Waktu itu ada lomba di ITC BSD. Terus aku private class, jadi langsung gabung sama teman-teman yang lain. Oh, itu kamu langsung tampil untuk lomba atau tampil di RT RW atau mungkin di sekolah dulu? Itu langsung untuk lomba. Ikut lomba. Ya. Dari prestasinya bagaimana, Rare, waktu lomba itu? Apakah langsung dapat juara atau masih harap-harap cemas begitu? Dapat juara. Oh iya, dapat juara. Ya. Oh, luar biasa ya, dapat juara ya. Lalu kemudian Rara itu latihan tari apa setelah itu? Habis Bungong Jempa, aku langsung tari merak. Tari merak. Nah, dari tari merak sendiri itu sudah ditampilkan di mana? Waktu itu pernah ditampilkan di sekolah waktu ulang tahun Tangsel. Ulang tahun Tangsel. Dan juga tari yang lainnya adalah tari pendet kalau nggak salah ya. Nah, tari pendet itu saya pernah lihat tayangan waktu di YouTube itu. Rare tampil di mana itu ya, Rare ya? Aku pernah tampil di sekolah buat lustrum sekolah, terus aku juga pernah tampil di gereja juga. Di gereja, Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, di zaman modern ini kan anak-anak itu kan justru lebih banyak suka bermain yang lain, terutama gadget ya. Tapi kok aneh ya, Rare sendiri kok malah suka berlatih menari, itu gimana ceritanya, Rare? Dari dulu sih udah hobi buat nari, dari dulu terus ikut ekskul, tapi nggak tahu kayak kalau main game tuh nggak suka gitu karena bikin emosi gitu. Oh gitu ya? Jadi mendingan buat nari aja gitu sama nyanyi kadang. Iya. Tapi ngomong-ngomong nggak malu Rare? Teman-temannya bermain yang lain-lain sementara Rare kok malah justru tari tradisional lagi. Ya, aku nggak malu sih, tapi malah bangga gitu. Iya, sedangkan bangga. yang lainnya kan kayak kadang sukanya K-pop apa-apa, tapi iya, aku betul. malah nggak nyambung aja kalau kayak gitu ya. Jadi kayak lebih berarti ini tempatku gitu. Sukanya nari dari dulu, ya udah nari aja. Ikut nari. Ya. Baik, Rare. Kalau misalnya kita bicara dengan seni, itu kan luas sekali. Selain menari, kira-kira Rare punya kegemaran atau ya hobi apa yang sampai saat ini pengen dikembangkan oleh Rare? Nyanyi sih. Sama kalau di gereja tuh ada gamelan. Aku sama keluargaku suka main gamelan di sana, ada latihan, ada kelompok juga namanya Mong Laras. Jadi ya kita di situ dulu aja. Oh gitu. Jadi orang tua Rara itu juga termasuk seniman kalau begitu ya? Iya, tapi bukan lulusan seniman. Tapi menggemari seni ya. Kira-kira kalau orang tua lebih suka musik atau ke tarian?
Musik kali Lebih musik ya, musik Jawa terutama ya. Kalau kakak Rare itu juga suka musik atau ke arah seni juga? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat dari Rare ini dari kecil sudah mau berlatih tari-tarian, terutama tari tradisional. Nah, sekarang ini Rare sudah kelas 6, itu menggemari juga tari-tari daerah yang luar biasa. Ada tari pandet, tari Panji Sumirang. Sumirang atau Sumirang? Sumirang. Oh, tari Panji Sumirang, kemudian tari tenun, tari merak ada nggak? Ada. Oh, tari merak. Nah, ini luar biasa bagi kita semua ya, karena baru usia anak sekolah dasar sekarang usia 12 tahun. 12 tahun sudah menguasai banyak tari. Nah, kalau proses menarinya itu sendiri butuh waktu berapa lama untuk menghafalkan satu tarian gitu? Satu tarian mungkin aku kan les itu seminggu sekali, mungkin sekitar 3 pertemuan udah bisa. Oh ya, 3 pertemuan bisa? Bisa. Iya. Itu pernah nggak ketika kamu tampil di suatu panggung gitu, tiba-tiba blank gitu? Kalau itu pernah. Pernah dong, Mas. Terus gimana cara mengantisipasinya gimana? Mungkin aku ganti gerakannya mungkin ya. Terus habis itu aku ganti agak-agak ngarang aja, udah nggak apa-apa gitu, nggak peduli, nggak ada juga yang tahu gitu. Tapi pada saat mengalami salah itu ada nggak perasaan gitu, misalnya gugup atau mau ngapain ya? Kok saya ini jadi lupa gerakannya gitu? Aku kadang dalam hati bilang kayak elah ini lupa lagi gitu tuh. Terus pernah waktu tampil di gereja itu ternyata salah lagu. Oh ya, salah lagunya. Jadi loh, kok aneh, salah lagu tapi gerakannya tetap jalan terus, itu gimana? Aku gabung sih dari 2 tarian itu. Oh iya. Ya. Terus tapi saat akhirnya tari itu selesai, musiknya bisa sama atau enggak itu kalau beda musik dengan gerakan yang berbeda gitu? Waktu itu aku rencananya mau nari tari Panji, tapi malah kesetel lagu tari pendet. Terus aku jadiin kayak aku kolaborasiin gitu gerakannya, tapi agak aneh, tapi ya udah gitu. Kan kalau Panji tuh agak sigrak gitu kan, tapi kalau pendet tuh agak lemah mulai gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Tapi luar biasa ya kalau misalnya kita sendiri kalau misalnya tampil di suatu pertunjukan kemudian blank, lupa atau salah musik, biasanya minta tolong dong musiknya dimatikan dulu, ganti musiknya salah gitu. Tapi saat itu kamu justru diem saja, lakukan gerakan gitu. Iya, awalnya tuh dalam hati kayak pengen stopin gitu, buat ini salah lagu bilang gitu kan. Tapi kayaknya nggak usah deh gitu, udah jalan juga acaranya gitu, ya udah. Jadi wah, ya luar biasa ya kalau misalnya seperti itu. Ya tidak mudah sebenarnya kalau kita lakukan, pasti akan mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi takut, kemudian minder saat tampil di depan panggung karena musiknya udah nggak sesuai. Pasti dalam pikiran kita mau gerakan apa pasti nggak akan jalan. Tetapi untuk Rarai sendiri bisa mengalahkan semuanya itu luar biasa. Nah Rarai, kedepannya nih, ngomong-ngomong soal kedepannya, sebenarnya Rarai ini nantinya mau mengembangkan bidang apa? Apa cita-cita ini? Iya, mau cita-cita atau harapan mau setelah ini saya kan bisa nari, bisa musik, mungkin punya juga keinginan yang berbeda. Kira-kira untuk yang dekat-dekat ke depan ini, Rarai itu mau apa ini? Kayaknya lo mau lebih fokus di dalam bidang akademik aja. Oh, mau lebih bidang akademik. Jadi untuk tari, seni itu sebagai bagian dari hidup, hobi saja ya. Tapi nanti pengembangannya masih ke arah akademik untuk pendidikan ya. Tetapi dalam proses pendidikan ini pun kegiatan-kegiatannya itu tidak dikesampingkan ya, tetap jalan terus ya. Jalan. Nah, harapan nih untuk teman-teman yang sekarang ini kan mereka anak-anak terutama seusia kamu, usia 12 tahun itu kecanduan gadget itu kan mengganggu sekali pikiran seseorang. Nah, gimana nih supaya mereka juga tidak hanya fokus pada bermain gadget saja, ternyata melestarikan budaya Nusantara itu juga merupakan bagian dari hidup kita. Kira-kira harapan kamu apa untuk teman-teman seusia kamu atau mungkin juga yang lain yang mungkin sampai saat ini mereka lebih fokus pada dirinya sendiri?
Mungkin kayak kegiatan-kegiatan main game atau lebih mementingkan handphone itu diganti untuk belajar budaya-budaya Indonesia, terus boleh tarian, alat musik tradisional. Nanti biar anak cucu kita nanti bakal merasakan budaya-budaya Indonesia tuh masih ada gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Rare hari ini. Ya. Nah, pemirsa semuanya, demikian dialog singkat kami dengan narasumber kita, dialog singkat kami dengan Rare yang hari ini hadir dalam acara BBS Bincang-Bincang Santai. Sungguh menggugah hati kita bahwa anak muda tidak hanya sekedar mengembangkan apa yang dia miliki saja, tetapi juga menggali potensi-potensi yang ada. Meskipun cita-citanya nanti untuk lebih ke akademik, tetapi kemampuan, keterampilan tetap terus dikembangkan, digembleng. Apalagi berkaitan dengan seni budaya, khususnya tari tradisional yang sampai saat ini banyak orang melupakan sejarah tentang seni itu sendiri. Nah, jangan sampai lupa bahwa seni budaya bangsa kita harus tetap lestari. Caranya adalah bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita, kita berlatih, menonton atau menyaksikan tari-tari tradisional sehingga kita semua memahami bahwa semua itu adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Tanpa kita yang peduli, maka kelestarian seni dan budaya bangsa kita akan hilang di telan waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara BBS Bincang-Bincang Santai. Dadah.